Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniaudin Satriawan dengan NIM 2306030068 dari Prodi Ilmu Keluargaan Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Pertama, ada latar belakang. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an. Saat melakukan penelitian di Stanford University menggunakan data dari perusahaan Fortune 500. Metode ini dirancang untuk membantu organisasi memahami posisi mereka di pasar dan merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Analisis SWOT bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi strategis organisasi, baik secara internal maupun eksternal, sehingga dapat merencanakan tindakan yang tepat. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta menganalisis peluang dan ancaman eksternal organisasi. Selanjutnya ada pengertian. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek. Untuk memahami analisis SWOT secara mendalam, kita dapat melihatnya dari 4 perspektif filosofis. Yang pertama ada etimologi. Etimologi mempelajari asal-usul kata dan perkembangan maknanya dari waktu ke waktu. SWOT merupakan akronim dari 4 kata bahasa Inggris, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Penggunaan akronim ini memudahkan dalam mengingat dan menerapkan 4 aspek utama dalam analisis. Lalu yang kedua ada epistemologi. Dalam konteks analisis SWOT, sumber pengetahuan analisis SWOT mengandalkan data internal, kekuatan, dan data eksternal yang diperoleh melalui penelitian, survei, wawancara, dan observasi. Lalu validitas dan keandalan. Keakuratan analisis tergantung pada kualitas data yang dikumpulkan dan metode analisis yang digunakan. Oleh karena itu, pendekatan epistemologi dalam SWOT menekankan pentingnya metodologi yang sistematis dan objektif. Lalu ada proses pengetahuan. Melalui identifikasi dan evaluasi 4 komponen, organisasi dapat memahami situasi mereka secara lebih komprehensif dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Dalam analisis SWOT, penilaian menilai kekuatan dan kelemahan seringkali melibatkan penilaian nilai internal organisasi seperti budaya perusahaan, etika kerja, dan kapabilitas karyawan. Pemilihan peluang dan ancaman yang akan difokuskan mencerminkan nilai dan prioritas organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan yang menghargai inovasi mungkin lebih fokus pada peluang teknologi baru. Aksiologi juga terlibat dalam bagaimana organisasi menanggapi kelemahan dan ancaman, memastikan bahwa strategis yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etis dan moral perusahaan. Lalu yang keempat ada ontologi. SWOT membantu mendefinisikan realistis organisasi dengan mengidentifikasi elemen-elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi eksistensinya. Melalui analisis SWOT, organisasi dapat memahami identitasnya, bagaimana mereka ada dalam lingkungan bisnis, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal. Ontologi SWOT melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan internal berinteraksi dengan peluang dan ancaman eksternal untuk membentuk strategi yang holistik dan berkelanjutan. Jadi analisis SWOT bukan hanya alat praktis untuk perencanaan strategis, tetapi juga dapat dipahami melalui berbagai perspektif filosofis. Etimologi memberikan pemahaman tentang asal-usul dan makna istilah. Epistemologi menyoroti cara pengetahuan
yang diperoleh dan divalidasi. Lalu aksiologi menekankan nilai-nilai yang mempengaruhi penilaian dan keputusan, serta ontologi mengkaji realitas dan eksistensi organisasi dalam konteks lingkungan mereka. Dengan memahami SWOT melalui lensa filosofis ini, organisasi dapat menerapkan analisis yang lebih mendalam dan reflektif dan strategi mereka. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.